Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Khairun Yasmin dengan NPM 231303448 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah Filsafat Geografi. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan filsafat geografi, pentingnya mempelajari geografi, mengapa ada perbedaan dan persamaan kewilayahan, masalah di Indonesia, dampak perbedaan dan kondisi Indonesia, peranan geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia, 10 konsep geografi, dan prinsip geografi. Yang pertama ada ontologi pada landasan filsafat geografi. Ontologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji tentang aspek fisik dan sosial dengan ciri khas menggunakan pendekatan utama yakni keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Pembahasannya merupakan untuk berusaha menjawab pertanyaan apa yang menurut Aristoteles merupakan the first filosofi dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Lalu contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari misalkan yaitu ontologi rumah. Rumah pada zaman sekarang dan zaman dahulu tentunya banyak yang berbeda, dari rumah susun sampai apartemen. Namun menurut Plato, realitanya ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenai tentang rumah. Jadi, meskipun banyak model dan bentuk rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat adalah rumah. Lalu epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh pengetahuan yang sebenarnya. Jadi epistemologi ini merupakan studi tentang geosfer bumi yang terdiri dari lapisan-lapisan seperti atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer, dan antroposfer. Kelima tingkatan tersebut mengkaji dan membahas pengertian, jenis, pembagian berdasarkan faktor, struktur, unsur, kaidah, proporsi, dan penerapan tertentu. Epistemologi ini berbicara tentang apa yang dapat saya ketahui dengan persoalan-persoalan seperti bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu, dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh, bagaimana validitas pengetahuan itu dapat dinilai, lalu apa perbedaan antara pengetahuan pra-pengalaman dengan pengetahuan purna pengalaman. Contoh dari epistemologi sendiri seperti ahli geografi saat menyelidiki gunung berapi menggunakan teknik geospasial dan memetakan daerah yang terkena dan terdampak menggunakan analisis kuantitatif. Lalu yang ketiga aksiologi. Aksiologi merupakan teori tentang nilai, di mana nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang yang akan dinilai. Dan juga tergantung pada tujuannya, karena pembahasan tentang nilai pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari tujuannya. Aksiologi ini berbicara tentang permasalahan etika dan estetika, di mana etikanya ada dalam dua bentuk arti. Yang pertama merupakan etika suatu perkumpulan pengetahuan mengenai nilai-nilai terhadap perbuatan manusia. Lalu arti yang kedua merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan atau kegiatan manusia. Lalu untuk estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Contoh dari aksiologi ini ada subjektivisme atau kegunaannya bagi manusia, seperti ketika seorang geograf ingin menjadikan suatu wilayah tertentu untuk daerah permukiman, maka terlebih dahulu mengkaji tentang jenis tanah, aksesibilitas, morfologi, dan kondisi sosialnya pada wilayah tersebut. Lalu berdasarkan objektivisme logis atau hasil percobaan dan pengukuran yang bersifat empiris, seperti letak geografis Indonesia yang dilalui oleh jalur sirkumediteranian, maka diketahui seberapa tinggi tingkat kerawanan bencana alam, letusan gunung api di Indonesia, dan lain-lain. Jenis nilai estetika dan etika, misalnya jika tidak beretika dalam menggunakan wilayah, maka bisa saja terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Lalu sebelum kita mengetahui mengapa perlu mempelajari geografi, kita harus mengetahui tentang geografi. Geografi merupakan
ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Ini merupakan konsep geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI di Semarang pada tahun 1988. Jadi mengapa perlu mempelajari geografi? Yang pertama untuk memahami dunia. Dengan memahami geografi, kita dapat mengetahui bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan, bagaimana dunia ini terbentuk, dan bagaimana hubungan manusia dengan tempat-tempat di sekelilingnya. Yang kedua, pengaruh manusia terhadap lingkungan. Studi geografi memungkinkan kita memahami pengaruh manusia terhadap lingkungan, termasuk iklim, polusi air, dan masalah lingkungan lainnya. Dengan mempelajari geografi, kita juga dapat mencarikan solusi untuk masalah-masalah tersebut dan memainkan peran dalam melestarikan dan menjaga lingkungan kita. Yang keempat, dalam pembangunan ekonomi. Geografi mempengaruhi sumber daya alam, perdagangan, dan perkembangan ekonomi suatu negara. Lalu yang keempat, hubungannya dengan antar budaya. Adanya perbedaan dan nilai-nilai ini dari berbagai kelompok masyarakat membantu kita menghargai keanekaragaman budaya dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Yang kelima, keamanan dan geopolitik. Dengan pemahaman ini, kita mengetahui hubungan dan letak antar negara, dapat memahami konflik politik, persaingan kekuatan, dan masalah keamanan yang terkait dengan wilayah tertentu. Lalu, mengapa ada perbedaan dan persamaan kewilayahan? Jadi, perbedaan dan persamaan kewilayahan atau regionalisme muncul karena adanya kebutuhan manusia untuk berorganisasi dalam kelompok-kelompok yang berdasarkan diri pada wilayah geografis yang sama. Beberapa alasannya antara lain, yang pertama karena geografi, seperti faktor iklim, topografi, dan keadaan alam yang mempengaruhi cara hidup dan kebiasaan suatu wilayah. Lalu yang kedua ada budaya. Dengan budaya yang sama seperti tradisi, bahasa adat istiadat dan kesenian akan menjadi faktor pengikat yang kuat serta mempengaruhi gaya hidup dan pemikiran masyarakat di wilayah tersebut. Yang ketiga ada sejarah. Peristiwa sejarah yang memiliki dampak signifikan terhadap suatu wilayah dapat menjadi faktor penyebab persamaan kewilayahan karena daerah yang pernah menjadi pusat kerajaan tertentu akan memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang serupa. Lalu yang keempat, sumber daya alam. Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda seperti pertanian, pertambangan, dan laut. Hal ini akan mempengaruhi perbedaan dalam mata pencaharian, industri, tingkat kesejahteraan setiap wilayah. Yang kelima, ekonomi. Tingkat pembangunan dan kemajuan ekonomi dapat berbeda. Wilayah yang memiliki akses infrastruktur yang baik dan integrasi akan cenderung lebih maju secara ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang terpencil. Lalu yang keenam ada politik. Perbedaan kebijakan politik dan struktur pemerintahan di setiap wilayah juga dapat menyebabkan perbedaan di berbagai aspek kehidupan, seperti wilayah yang memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kebijakan sosial. Lalu yang ketujuh, etnis dan agama. Perbedaan dalam etnis dan agama di suatu wilayah juga dapat menjadi faktor penyebab perbedaan kewilayahan. Karena setiap kelompok etnis dan agama mungkin memiliki tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda. Lalu, kita akan membahas tentang artikel yang memuat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berbicara dengan definisi. Jadi di sini ada definisi banjir bandang, yaitu banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar dan disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Lalu epistemologinya adalah bagaimana kita mengetahui hal tersebut, seperti telah terjadi bencana banjir bandang di Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 26 Maret 2022 pukul 16 waktu Indonesia Tengah yang disebabkan oleh hujan dengan intensitas yang tinggi. Lalu aksiologi, bagaimana aksi
dalam mengatasi banjir bandang yang terjadi, yaitu dalam upayanya, BPBD Kabupaten Sumbawa telah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi NTB, Polri atau TNI, serta masyarakat setempat dan melakukan penanganan segera dengan melakukan asesmen dan kaji cepat, serta melakukan upaya penanganan penanganan darurat di lokasi kejadian, serta membersihkan sampah dari rumah warga. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah dampak perbedaan. Dari perbedaan daerah di setiap Indonesia menyebabkan terjadinya interaksi dan dependensi spasial, di mana interaksi dan interdependensi merupakan konsep yang berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah, di mana interaksi merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh lebih dari satu orang, seperti antar individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Setiap wilayah tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain sehingga menimbulkan hubungan interaksi atau timbal balik, baik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, ide persebaran ide, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu hubungan desa antar kota yang saling membutuhkan. Lalu yang kedua terjadi aliran barang, jasa, dan manusia. Aliran barang, jasa, dan manusia mengacu pada pergerakan fisik dan non-fisik dari berbagai elemen dalam sistem ekonomi dan sosial. Barang melibatkan produk fisik, jasa mencakup layanan non-fisik, dan mencakup tenaga kerja interaksi seperti ketiganya, menciptakan aliran ekonomi yang kompleks dan saling terkait, baik dalam suatu negara maupun wilayah. Contoh barang, proses perpindahan barang dari produsen ke konsumen melibatkan rantai pasok, distribusi, dan penjualannya. Lalu aliran jasa dapat mengalir dalam berbagai bentuk seperti jasa konsultasi, pendidikan, atau pelayanan kesehatan. Lalu aliran manusia terjadi ketika orang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga terjadi keharusan kerjasama antar wilayah dan antar bangsa. Kerjasama antar wilayah dan antar bangsa penting untuk menciptakan stabilitas pembangunan dan pemecahan masalah bersama. Dengan bekerja sama, kita dapat mengatasi tantangan global dan mempromosikan perdamaian serta kesejahteraan bersama. Kerjasama antar wilayah dapat mencakup pertukaran budaya, pengembangan pariwisata bersama, dan atau penanganan bersama masalah lingkungan. Sedangkan kerjasama antar bangsa dapat melibatkan perjanjian perdagangan, upaya bersama dalam menangani krisis global, atau proyek-proyek pembangunan bersama. Lalu bagaimana dengan kondisi Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer persegi, dengan luas wilayah perairan mencapai 6,30 juta kilometer. Jumlah pulau di Indonesia sekitar 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, dengan jumlah penduduk sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Secara geologisnya, Indonesia berada di pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang membuat Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan banjir. Ada pula daerah-daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti daerah cincin api Pasifik yang mencakup Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara, wilayah pesisir, lalu daerah pegunungan seperti Papua, Sulawesi, dan sebagian besar wilayah Indonesia Timur. Lalu banjir sering terjadi di daerah dataran rendah seperti Jakarta dan sekitarnya. Lalu multikultur di Indonesia tercermin dalam keberagaman etnis, bahasa, adat istiadat, dan agama. Dengan lebih dari 300 suku dan 700 bahasa, Indonesia menjadi rumah bagi beragam budaya yang hidup berdampingan.
Multi-ekosistem, Indonesia mencakup hutan hujan tropis, savana, pegunungan, pantai, dan pulau-pulau yang memperkaya keanekaragaman hayati, dari Taman Nasional Gunung Bromo hingga Kepulauan Raja Ampat. Keberagaman ini memberikan nilai ekologis dan keindahan alam yang tidak dapat tertandingi. Tetapi, dari kondisi Indonesia yang multikultur dan multi-ekosistem menyebabkan adanya masalah utama di Indonesia, yaitu sebaran penduduk yang tidak merata, sebaran sumber daya alam yang tidak merata, pembangunan kawasan, kemiskinan, dan juga pengangguran. Lalu bagaimana peranan geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia, yaitu dengan mitigasi bencana, melalui pemetaan risiko, pembangunan infrastruktur dan tahan bencana, sistem peringatan dini, pendidikan masyarakat, pengelolaan lahan dan lingkungan, kebijakan pembangunan berkelanjutan, penguatan kapasitas lokal. Yang kedua dengan penanganan masalah kependudukan, melibatkan berbagai aspek untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, ketersediaan sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan program kebijakan KB. Lalu yang ketiga, perbaikan lingkungan dengan pengelolaan sampah, pemulihan lahan terdegradasi, konservasi air, energi terbarukan, konservasi satwa liar, pendidikan, dan kebijakan kelingkungan. Yang keempat, dengan pemanfaatan sumber daya alam, dengan energi terbarukan, terus pertanian kehutanan, pariwisata berkelanjutan, pengelolaan air bersih, pengelolaan lahan, konservasi biodiversitas. Lalu yang kelima dengan penanganan kemiskinan dan perluasan KK, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, akses pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan melalui kebijakan ekonomi, pengembangan desa, dan peningkatan infrastruktur dan pendekatan partisipatif. Lalu untuk materi selanjutnya, 10 konsep geografi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris location yang artinya posisi, letak, atau keberadaan. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Absolut itu mutlak, contohnya letak astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur barat. Letak astronomis tergolong letak absolut karena ia menunjukkan posisi yang mutlak. Lalu untuk posisi lokasi relatif yaitu letak geografis Indonesia, yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pernyataan ini termasuk lokasi relatif karena letak geografis Indonesia dapat dikatakan atau dinyatakan dalam kalimat lain, seperti Indonesia terletak di sebelah tenggara benua Asia atau di sebelah barat Papua Nugini. Yang kedua, jarak. Jarak adalah selisih antar dua tempat atau jauh dekatnya suatu tempat ke tempat yang lainnya. Konsep jarak terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Absolut mutlak, yang dapat dinyatakan dalam satuan panjang. Contohnya jarak antara Jakarta dengan Bogor, Jawa Barat sejauh 60 km. Lalu jarak relatif, jarak yang tidak mutlak, bisa berubah-ubah, dapat dinyatakan dalam satuan waktu. Contoh, waktu tempuh dari Jakarta ke Bogor kurang lebih 2 jam perjalanannya. Dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi perjalanan dan kendaraan yang digunakan. Yang ketiga, keterjangkauan. Keterjangkauan memiliki nama lain aksesibilitas. Konsep keterjangkauan berbicara tentang cara mencapai suatu tempat atau mudah sulitnya mencapai suatu tempat. Konsep ini erat kaitannya dengan prasarana dan sarana transportasi. Contohnya, rumah Budi yang berada di pedalaman untuk mencapai ke sana hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Hal tersebut tentunya lebih sulit atau lebih lama jika dibandingkan dengan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bali yang bisa menggunakan jalur transportasi darat seperti mobil ataupun jalur udara menggunakan pesawat terbang. Yang keempat, konsep pola. Pola adalah susunan ruangan. Konsep pola erat kaitannya dengan tempat. Pola berbicara
tentang persebaran penduduk, keruangan kota, keruangan desa, atau aliran sungai. Contohnya persebaran penduduk di Pulau Jawa, ada yang memusat, terpencar, dan juga memanjang. Yang kelima, aglomerasi. Aglomerasi memiliki arti pemusatan atau pengelompokan. Dalam geografi, konsep aglomerasi dapat membahas kumpulan pabrik-pabrik yang berlokasi di suatu area bernama kawasan industri. Contohnya, untuk menciptakan keteraturan tata ruang, maka pemerintah melakukan pembagian dan pengelompokan kawasan permukiman, pusat perdagangan, kawasan industri, dan pusat pemerintahan. Lalu yang keenam, morfologi. Morfologi adalah konsep geografi yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi. Contohnya, daerah pegunungan di Malang digunakan untuk budidaya sayur dan buah-buahan. Lalu yang ketujuh, diferensiasi area. Diferensiasi area mempelajari tentang perbedaan ciri khas atau karakteristik suatu wilayah satu dengan wilayah lainnya. Konsep ini dapat mengkaji perbedaan antara pola keruangan kota dengan pola keruangan desa, negara maju dengan negara berkembang. Contohnya, kota identik dengan gedung-gedung tinggi dan modern, sedangkan desa identik dengan persawahan dan tradisional. Negara maju identik dengan sektor industri yang dominan, sedangkan negara berkembang dominan dengan ekonominya bertumpu pada kegiatan pertanian. Seperti Indonesia, yang termasuk ke negara berkembang. Lalu yang kedelapan, interdependensi. Konsep interaksi disebut juga dengan interdependensi. Interaksi memiliki arti hubungan timbal balik. Dan sedangkan interdependensi adalah saling ketergantungan. Contoh dari penerapan konsep ini adalah pola hubungan antara kota dengan desa yang saling membutuhkan, baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, sarana prasarana, dan juga kebutuhan pangan. Lalu yang 9, keterkaitan keruangan. Konsep ini mempelajari hubungan antara unsur yang berkaitan di suatu tempat dan menyebabkan terjadinya suatu fenomena. Contohnya, karena di atasnya mengalir 13 sungai besar, sistem drainasi kurang memadai, dan pengelolaan sampah yang masih kurang baik di beberapa tempat, akibatnya Jakarta sering mengalami banjir. Lalu, contoh lain seperti pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor, gas-gas rumah kaca, dan aktivitas industri menyebabkan bumi mengalami pemanasan global. Yang ke-10, nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan berbicara tentang pemanfaatan suatu objek. Objek dapat benda maupun tempat. Konsep ini juga membahas tentang perbedaan pemanfaatan objek bagi satu pihak dengan pihak lainnya. Contohnya, wilayah Puncak Jawa Barat sering menjadi tujuan wisata bagi orang kota. Mereka berlibur untuk melakukan rekreasi di daerah tersebut, sedangkan sebagai warga setempat memanfaatkan daerah Puncak untuk kegiatan perkebunan, perdagangan, dan aktivitas produktif lainnya. Lalu selanjutnya ada 4 prinsip geografi. Yang pertama, prinsip persebaran atau distribusi. Merupakan persebaran fenomena geografi yang bervariasi. Ada yang tersebar secara merata, mengelompok, dan tidak merata. Contohnya pada pola permukiman penduduk, pola permukiman memanjang, pola permukiman mengelompok, dan pola permukiman berpencar. Lalu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi merupakan keterkaitan dalam ruang antar fenomena satu dengan fenomena lainnya. Contohnya, hubungan antara cara bertani penduduk di lahan miring dengan membuat sengkedan. Lalu, prinsip yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi merupakan penjelasan fenomena yang ada di bumi. Contohnya, peta yang dapat dilihat persebaran daerah rawan banjir di daerah Jabodetabek. Lalu yang terakhir,
Prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Contohnya, pada musim hujan di daerah Jakarta sering terjadi banjir yang tersebar hampir di setiap wilayah karena curah hujan yang tinggi, sistem drainasi yang buruk, dan jebolnya beberapa tanggul di wilayah Jakarta. Selain itu juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang membuang sampah di sungai. Baik, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.